Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Mayulida dengan NIM 19306111018. Di sini saya akan membacakan rangkuman tentang pelaporan kecamatan dan desa. Laporan kecamatan dan desa di dalamnya terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu teori pelaporan kecamatan dan desa. Pengertian laporan publik ke masyarakat kecamatan dan desa adalah dokumen yang berisi informasi tersebut terkait dengan pembangunan yang dilakukan di wilayah kecamatan dan desa yang bersangkutan. Lalu ada laporan tugas utama di kecamatan adalah pelaksanaan program dan pencapaian tugas-tugas utama kecamatan tersebut. Selain itu juga ada lingkup laporan tugas utama di desa adalah pelaksanaan program dan pencapaian tugas-tugas utama desa tersebut. Lalu ada jenis laporan publik, laporan administrasi keuangan dan kependudukan kecamatan. Nah, dibagi menjadi 5 pendekatan. Yang pertama, pendekatan ke tata laksana negara. Yang kedua, pendekatan keuangan negara. Yang ketiga, pendekatan administrasi atau public administration. Yang keempat, pendekatan sejarah pengembangan sistem anggaran. Dan yang kelima, organisasi sebagai sistem terbuka. Lalu yang selanjutnya, input laporan administrasi keuangan dan kependudukan kecamatan. Input keuangannya meliputi penerimaan dan pengeluaran kas. Input penduduknya meliputi data statis dan dinamis. Lalu outputnya meliputi laporan keuangan, profil kependudukan atau monografi, laporan kegiatan masyarakat, perubahan tata ruang dan tata lahan. Lalu selanjutnya unsur laporan administrasi keuangan dan kependudukan kecamatan meliputi kas keluar dan masuk, barang yang dikelola, database sosial ekonomi dan monografi, laporan kualitas hidup di desa. Peran dan fungsinya yaitu untuk memaparkan pencapaian yang telah diraih atas rencana dan implementasi pembangunan oleh sebuah desa. Input laporan kualitas hidup di desa meliputi kondisi pemukiman, kondisi jaringan jalan, kondisi jaringan transportasi, kondisi flora dan tata hijau. Lalu pendekatan flora dan tata hijau. Lalu outputnya adalah meliputi indeks kualitas dan program pengembangan kualitas pemukiman, indeks kualitas dan program pengembangan kualitas jaringan jalan, indeks kualitas dan program pengembangan kualitas flora dan tata hijau. Lalu yang kedua ada sistem pelaporan kecamatan dan desa dibagi menjadi 3. Yang pertama langsung ke masyarakat, yang kedua dilaporkan melalui pelaporan pemerintahan daerah, dan yang ketiga diumumkan melalui media. Lalu yang ketiga ada siklus pelaporan kecamatan dan desa. Meliputi siklus penyusunan laporan administrasi keuangan dan kependudukan di tingkat kecamatan. Lalu tahapan dalam siklus akuntansi yaitu meliputi tahap pencatatan, tahap pengikhtiaran, tahap pelaporan. Berdasarkan siklus akuntansi tersebut, maka siklus pelaporan keuangan kecamatan dapat dirumuskan sebagai tersebut. Yang pertama transaksi, kedua analisis bukti transaksi, ketiga mencatat data transaksi, keempat metode pencatatan jurnal, dan yang kelima mengelompokkan dan mengikhtiarkan data yang dicatat. Lalu selanjutnya ada siklus penyusunan laporan kependudukan di kecamatan. Input data adalah proses pengumpulan atau pemasukan data kependudukan kecamatan setempat. Data-data yang dimasukkan adalah yang pertama data statis meliputi keterangan umum, luas wilayah masing-masing kecamatan, penerimaan desa tiap kecamatan, prasarana pemerintah dan desa di tiap kecamatan. Lalu data dinamisnya meliputi pemerintah kecamatan, sarana kantor kecamatan, penduduk dan kepala keluarga. Siklus penyusunan laporan kualitas hidup di desa yang pertama identifikasi penerimaan, perhitungan pengeluaran, perhitungan saldo penerimaan dan pengeluaran desa. Lalu yang selanjutnya siklus penyusunan laporan kualitas hidup di desa meliputi data input, penyusunan laporan kualitas hidup. Teknik laporan kecamatan dan desa yang pertama ada presentasi. Makna kata presentasi adalah kegiatan bicara di hadapan banyak hadirin. Lalu yang kedua laporan tertulis adalah laporan pelaksanaan program yang disiapkan secara tertulis dengan format standar sesuai aturan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.